Hai, jumpa lagi. Sekali ini bahasan saya cukup sederhana tapi sedang menjadi trending saat ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Tupperware? Salah satu wadah makanan yang menjadi favorit dari ibu-ibu di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Ya, ini adalah wadah makanan yang kedap udara, jadi makanan akan awet di dalamnya. Salah satu berita yang mengejutkan akhir-akhir ini adalah bahwa Tupperware itu terancam mengalami kebangkrutan. Ternyata saham dari Tupperware itu mengalami keanjlokan sekitar 50%. Wow. Jadi kalau tidak bisa bertahan, bisa-bisa nanti Tupperware itu tidak akan diproduksi lagi. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata Tupperware ini sudah ada sejak 77 tahun yang lalu. Wow. Tupperware ini didirikan oleh seorang yang bernama Earl Tapper ya pada 77 tahun yang lalu. Dan bagaimana sih sejarahnya? Dilansir dari Wikipedia, Tupperware pertama kali dibuat pada tahun 1946 di Amerika oleh Earl Tapper. Ia membuat suatu wadah plastik yang dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan makanan dan membuatnya kedap udara. Salah satu paten penting dari produk ini adalah seal penyekatnya yang dikenal dengan sebutan Barbing Seal, yang merupakan ciri khusus terkenal dari produk-produk Tupperware. Dan ini membuatnya sangat berbeda dari produk-produk sejenis. Pebisnis sekaligus ahli kimia Silas Tapper mengaku terinspirasi untuk membuat desain wadah dengan segel kedap udara. Dengan ide tersebut, keluarga miskin yang terdampak Perang Dunia Kedua bisa menghemat uang dengan cara menyimpan makanan mereka lebih lama. Kala itu, teknologi segel kedap udara yang diciptakan oleh Earl Tapper disebut dengan segel bersendawa. Earl Tapper sendiri bukan orang sembarangan. Pebisnis kelahiran Amerika Selatan tahun 1907 ini juga merupakan ahli kimia. Sejak usia 21 tahun, si kreatif Tapper ini telah bergabung dengan perusahaan yang berbasis inovasi, dan lewat berbagai riset yang ia lakukan, dan ia berhasil menemukan metode untuk memurnikan ampas biji hitam polietilen untuk menjadi plastik yang fleksibel, kuat, tidak berminyak, bening, aman, ringan, dan tidak bau. Sementara tutup Tupperware yang ikonik dan menjamin wadah kedap udara yang anti bocor itu terinspirasi dari tutup kaleng cat. 1938, Tapper mendirikan usaha plastik miliknya sendiri, Earl S. Tapper Company, dan mematenkan produknya dengan nama Polity. Dan pada tahun 1946, Tapper turut memeriahkan pasar Amerika yang kembali bergairah pasca Perang Dunia Kedua dengan meluncurkan produk pertamanya, yaitu wadah penyimpanan makanan Wonderlair Bowl dan Bell Tumbler dengan merek Tupperware. Meskipun memiliki teknologi penyimpanan makanan yang baik pada zamannya, namun belum banyak orang yang tahu tentang Tupperware. Konsumen tidak memahami desain tutupnya yang membuat makanan tahan lama, sehingga tidak ada yang membeli Tupperware di toko dengan penjualan konvensional. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1948, manajemen merasa kesulitan dalam penjualan lewat toko. Kemudian bertemu dengan Brownie Wise. Wise kemudian memperkenalkan Tupperware Home Party. Ya, Tupperware Home Party ini adalah cara penjualan yang unik, informatif, dan menghibur. Wise sebelumnya adalah seorang agen penjualan dari Stanley Home Product. Pada tahun 50-an, penjualan meledak dan membuatnya dikenal oleh banyak orang. Hal ini terutama dikarenakan pengaruh dari Wise pada para wanita yang menjajakan Tupperware dengan memakai metode party tadi. Tupperware juga semakin dikenal pada masa-masa Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, para wanita dianjurkan untuk memiliki waktu untuk keluarganya, dan dengan menjadi agen Tupperware menjadikan mereka memiliki penghasilan sendiri dari rumah. Selain itu, ada tradisi yang dikenal sebutan assembly yang diadakan di setiap distributor.
Acara ini diadakan secara rutin dan tradisi ini diperkenalkan dan dilanggengkan hingga kini sebagai sarana untuk memberikan penghargaan kepada para penjual, perekrut, dan juga para sales yang terbaik. Tupperware mulai menyebar ke daratan Eropa sejak kurun waktu 1960 ketika Milapon mengadakan sebuah Tupperware party di Weybridge, Inggris, serta beberapa kota lainnya. Dan kemudian Tupperware sendiri meluas ke seluruh dunia. Seiring dengan berjalannya waktu hingga tahun 60-an, Tupperware dianggap sebagai inovasi yang tepat di kalangan ibu-ibu rumah tangga karena banyak sekali yang memerlukan produk ini. Terlebih saat itu microwave semakin populer di lingkungan rumah. Tupperware sendiri terus melakukan inovasi dengan memperkenalkan produk-produk baru yang dibuat khusus. Tupperware mulai memperkenalkan produk yang biasa tahan terhadap microwave dan oven konvensional. Mereka juga membuat produk untuk menyimpan makanan beku. Pada tahun 1980, Tupperware mulai menampilkan produk Tupperware Steak Cooker. Produk ini dirancang untuk membuat hidangan dalam jumlah banyak. Dengan satu produk, pelanggan bisa masak 3 hidangan dalam satu waktu. Memasaknya juga hanya perlu dimasukkan ke dalam microwave selama kurang lebih 30 menit. Seiring berjalannya waktu, produk dari perusahaan terus menampilkan kualitas yang luar biasa. Mereka juga terus menawarkan desain yang inovatif, berkualitas, dan memberikan garansi seumur hidup. Ibu-ibu mana sih yang tidak suka penawaran menarik seperti ini? Sampai-sampai Tupperware menduduki kasta paling tinggi untuk tempat makan dan juga tempat minuman ya. Namun, belakangan masa jaya Tupperware seakan mulai meredup yang ditandai dengan minat konsumen yang menurun. Ini juga dipicu oleh berkembangnya produk-produk saingannya yang mampu menarik minat ibu-ibu. Apalagi harga bersaing atau bahkan lebih murah. Inilah salah satu yang menyebabkan penjualan hingga saham Tupperware anjlok dan berada di ambang kebangkrutan. Semoga Tupperware segera bangkit lagi dan para ibu-ibu masih menikmati nikmatnya menyimpan makanan kedap udara dan awet dan tahan lama dengan Tupperware.